Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan taufik dan hidayahnya. Dan ini adalah nikmat, puncaknya nikmat. Karena tidak semuanya manusia dikaruniai oleh Allah taala hidayah. Karena Allah menjadikan orang, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Dan inilah yang harus kita syukuri. Kesyukuran iman ini akan bermanfaat kalau kita buktikan dengan amal. Dan pembahasan kita akan melanjutkan fikih kurban atau udhiyah. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas. Dan ini menyangkut pula untuk ketenangan keluarga kita. Keluarga itu tenang kalau kita beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadah yang akan kita amalkan, insya Allah adalah kurban. Dan korban ini ada persyaratan-persyaratan untuk orang yang berkorban. Demikian juga binatang yang dikorbankan ada persyaratannya pula. Inilah nikmatnya Islam, tidak boleh berkorban menurut perasaan kita. Tetapi kita harus kembali kepada syariat Allah yang Allah Ta'ala jelaskan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persyaratannya pertama, orang itu muslim. Karena orang kafir tidak diterima amalnya. Yang nomor dua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas amal hati yang sering kami sebut. Karena keikhlasan ini hanya Allah Ta'ala yang maha tahu, kemudian orang yang beramal. Maka perlu kita jaga, yaitu hati kita. Jangan sampai diwaswasi hal-hal yang sehingga kita menjadi orang yang takabur, na'udzubillah min dzalik. Menjadi orang yang sifatnya merusak niat kita. Bagaimana amal-amal yang kita kerjakan ini murni, ikhlas karena Allah, dipuji oleh orang atau dicaci, tidak ada urusan dengan kita. Karena kita beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Dan juga ayat yang sudah kita fahami sebelumnya, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tidak memerintah kita sebagai hamba, melainkan agar kita beribadah kepada Allah ikhlas menjalankan din yang lurus ini. Ikhlas amal hati. Yang ini yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau tidak ikhlas, amal zahir kita tidak akan diterima. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan lebur, batal semua amalmu. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan. Dan karena tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Makhluk itu adalah makhluknya Allah. Allah maha besar. Dan Allah wahid satu esa, tidak sama dengan makhluknya. Ini harus kita jaga. Kemudian juga dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hadits qudsi. Ana aghna syurakai 'ani syirki. Saya ini tidak butuh disekutukan, tidak butuh sekutu. Karena apa? Allah menciptakan langit, bumi, menjadikan manusia, menanggung rezeki hambanya, tidak perlu bantuan makhluknya. Lalu Allah menjelaskan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi
Siapa yang beramal kok dia menyekutukan dengan saya, disekutukan dengan makhluk, taraktuhu wa syarikahu, aku akan tinggalkan amal dia dan sekutunya. Inilah bedanya yang harus kita fahami. Beramal ibadah, jangan sampai setan itu was-was terhadap diri kita. Bagaimana kita fokus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian juga bukan hanya ikhlas, karena ikhlas adalah amal hati, amalnya harus cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah banyak hati yang kita fahami, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan kami maka ditolak. Dan ini bukan hanya sholat saja, dan juga bukan hanya amal yang termasuk kurban pun harus mengikuti sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara persyaratan-persyaratan, ya, orang berkurban lain dengan menyembelih binatang ternak biasa. Menyembelih binatang ternak biasa sekarang kita menyembelih boleh. Tetapi kurban hampir mirip dengan sholat. Kita sholat bukan tidak tepat waktunya, batal. Kurban tidak pula memperhatikan waktunya, batal pula. Jadi kita harus memperhatikan waktu. Maka Allah Ta'ala memilihnya waktu ini pertama, yaitu setelah sholat id. Setelah sholat id itu kita kurban boleh, walaupun kita tidak mendengarkan khutbahnya setelah sholat id. Dan juga yaitu harus kembali pula tentang binatang yang dikurbankan. Binatang dikurbankan itu bukan ayam, bukan bebek, tetapi bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Di antara yang ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam binatang ternak ini di antaranya kambing. Itu pun ada hubungan nanti dengan umur, ada hubungan dengan fisiknya. Yang nomor dua juga yaitu sapi. Itu pun juga ada hubungannya, kriteria sapi yang bagaimana yang bisa kita korbankan. Demikian juga yaitu onta, berhubungan juga dengan kesehatan onta itu, dan juga berhubungan pula dengan umurnya. Ini menunjukkan mulianya binatang kurban itu sendiri. Dan orang berkorban untuk dirinya, tapi bisa bagi-bagi pahalanya kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Inilah keistimewaan secara khusus. Amal yang pahalanya kita bisa menyumbang kepada orang tua yang telah meninggal dunia atau kerabat yang masih hidup, di antaranya adalah kurban. Ya, nanti akan dijelaskan dalilnya. Kemudian juga yaitu persyaratan-persyaratan yang lain, ayyakuna malikan lil mudakhi, bahwa binatang ternak yang mau dibuat kurban ini miliknya orang yang berkurban. Ya, miliknya sendiri. Ghairi muta'alliqin bihi haqqu ghairi. Haqqi ghairi. Tidak ada sangkut pautnya dengan haknya orang lain. Karena suatu saat orang punya hewan patungan dengan orang. Ya, ini punya ini ada orang punya duit sedikit, ayo kita beli kambing. Ternyata kambing satu itu dibeli 4-5 orang yang mau diternakkan. Boleh saja, ya, orang kerja. Tapi ketika tahu bahwa kambing itu bukan milik kita sendiri, tapi milik berempat, berlima, lalu kita sembelih untuk kurban, tidak sah. Karena itu bukan milik kita secara utuh. Ya. Demikian juga tidak boleh kita menggasap, ngambil, ya, yaitu kambing saudara kita. Kadang-kadang orang tuh menggampangkan diri, itu saudara kita saja kok. Kita ambil saja, kita sembelih untuk kurban, tidak boleh. Awal masruki, atau itu yang dicuri. Bagaimana orang beribadah dengan mencuri? Nah, atau juga yang yaitu mengambilnya hak orang lain dengan paksa, padahal itu bukan miliknya. Ini namanya bukan miliknya, tidak boleh. Walaupun niat kita untuk berkorban, betul-betul itu ayakuna milkan lil mudakhi, milik murni dari orang yang berkorban itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita fahami.
Ya, kita bukan hanya sekedar menyembelih, tetapi hendaknya kita betul-betul perhatikan ini milik kita atau masih ada sangkut pautnya dengan orang. Demikian juga ayakuna min jinsil ladzi ayyanahu syari'u. Binatang ternak yang kita sembelih ini harus disetujui, direstui dan juga disepakati oleh syariat. Ya, oleh Allah Ta'ala. Karena Allah menjelaskan untuk kurban min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak seperti kambing, seperti sapi, seperti unta. Ya, ada orang mengatakan yaitu bolehnya kerbau karena ada kesamaan dengan sapi. Adapun kita pakai kijang tidak boleh, rusa tidak boleh. Bukankah itu juga halal? Atau ayam pakai bebek yang lainnya tidak boleh. Ini menunjukkan mulianya udhiyah. Ya. Dan juga persyaratan yang lain bagi binatang ternak yang mau dikurbankan ini, bulughus sinnil mu'tabari syara'an, sampai umur menurut syar'i. Ya. Kalau kita menyembelih umur yaitu 5 bulan, 6 bulan kambing biasa boleh untuk kita makan. Tapi untuk dikurbankan tidak boleh. Jadi yang menentukan jenisnya yaitu binatang ternak, yang menentukan umurnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bi ayyakuna saniyan. Sudah sampai umur. Nah, makanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinna illa an ta'assaru alaikum fatadbahu jaza'atan minadh-dhani, rawahu Muslimun. Kamu jangan menyembelih kurban kecuali sudah sampai umur, illa musinna. Apabila kita tidak mendapatkan sampai umur, kesulitan boleh yaitu menyembelih jaza'ah. Jaza'ah ini domba ya, yang berumur 6 bulan lebih. Ketika tidak menjumpai yaitu persyaratan di atas. Minadh-dhani yaitu dari domba. Bayangkan ini mulianya. Dan ini semuanya kalau diperhatikan pahala yang kita peroleh. Ya, ini yang harus kita fahami. Adapun yaitu untuk unta matamma lahu 5 sinin, kalau sudah sempurna umur 5 tahun. Nah, ini unta. Di negeri kita tidak ada unta, tidak mengapa. Wasaniyu minal baqari, dan sampainya umur sapi matamma lahu sanatani, yang sudah sempurna 2 tahun. Ini diperhatikan, bukan hanya sekedar sapi. Kalau sapi umurnya 23 bulan tidak sah. Minimalnya harus 24 bulan. 2 tahun sempurna. Kurang tidak sah. Sekalipun itu boleh dimakan karena kita baca bismillah, tapi bukan binatang kurban. Wasani minal ghanami dha'nuha wa ma'izzuha ma tamma lahu sana. Ada mensampainya umur yaitu kambing, yaitu ketika berumur 1 tahun lebih. Nah, maka ini perlu kita memahaminya. Dari umur saja sudah diatur. Tidak sembarang kita menyerahkan kurban. Adapun wal jadza'u min adh-dha'ni ma tamma lahu nisfu sana. Al jadza' yaitu domba yang dari biri-biri yang lemah apabila sudah sempurna umurnya 6 bulan, dan ini termasuk domba yang besar. Yang nomor 4 persyaratannya. Nah, as-salamatu minal uyubil mani'ati minal ijza'i, selamat dari aib-aib ya yang dilarang untuk kurban. Ada aib yang bisa masih boleh, tapi ada yang dilarang aib itu untuk dikurbankan. Padahal kalau kita sembelih, kita makan bisa, kita jual bisa. Tapi kalau binatang kurban betul-betul selamat dari cacat, selamat dari penyakit,
selamat dari sakit. Nah, inilah mulianya. Ini perlunya kita apabila kita sedang membeli binatang ternak betul-betul dilihat. Ya, mengajak orang punya ilmu untuk dilihat betul-betul ini sehat apa tidak ini. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khamsah dan juga Al-Imam Tirmidzi, dihasankan, disahihkannya pula hadis ini, bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berdiri di antara kita semua, di antara kalangan para sahabatnya. Menunjuknya para pemimpin hendaknya akrab yaitu dengan rakyatnya, dengan umatnya. Demikian juga orang punya ilmu hendaknya akrab dengan masyarakat. Karena orang punya ilmu dibutuhkan oleh orang awam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Namun kita bertanya juga hendaknya adab. Terkadang kita bertanya dengan WA sampai sekian panjangnya. Nah, ya. Kalau pertanyaan itu panjang membuat pusingnya orang yang ditanya. Perhatikan pertanyaannya para sahabat, pendek-pendek ya, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Nah, jadi bertanya yang pendek sehingga mudah untuk menjawabnya. Kadang-kadang sekali menanya 10 pertanyaan. Nah, tanya yang paling pokok, yang penting, ya, dan apabila sudah dijawab dengan jelas, selesai. Nah, apa kata beliau? Arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4, yaitu kriteria sifat binatang ternak yang tidak boleh dibuat kurban, tapi boleh disembelih untuk dimakan. Nah, ini mulianya udhiyah. Naam, wa fi riwayatin la tujzi'u. Yang pertama arba'un la tajuzu. Wa fi riwayat la tujzi'u, tidak sah, tidak boleh. Apa tidak boleh? Al-awra'ul bayyinu awruha. Al-awra'u al-bayyinu awruha maknanya buta. Butanya ada 2 macam. Ada buta kan, yaitu bolanya mata itu masih ada, tapi tidak bisa melihat. Atau kero, ya, bergerak terus. Atau memang tidak ada matanya. Tidak ada matanya. Tapi tempat matanya ada. Dan itu lebih parah. Kenapa demikian? Ya itulah keterangan dari beliau. Bahkan juga kita sendiri, kalau melihat binatang ternak yang kita sembelih itu sempurna, matanya ada, kita senang. Nah, kita senang. Tapi kalau ada cacat, kita ini gairah untuk makan menjijikkan. Bayangkan kalau kita makan daging sudah tua itu, kita kunyah itu masih saja tidak berubah, hanya disesep. Dan itu juga tidak enak. Tapi kalau daging itu muda, kenyal-kenyal dia, enak itu. Dan rasa nikmatnya, rasa gurihnya ada. Ya, jadi buta tidak boleh dibuat kurban, walaupun boleh disembelih untuk dijual atau dimakan biasa. Namun binatang kurban subhanallah dipilih oleh Rasulullah SAW, pilihan yang bagus. Ininya perlu kita melihat mata, yaitu kambing-kambing, sapi dan unta yang mau disembelih. Jangan belen. Ya, jangan sampai dia sakit matanya. Atau sehingga meneteskan yaitu air mata atau yang kurang bagus, kita lihat. Ini mulianya binatang ternak dibuat kurban. Wal maridatu. Nah, maknanya al-aurat tadi la tubsiru bi'ainiha, yaitu maknanya tidak bisa melihat dengan matanya. Ya. Namun ketika apabila auruha ghairu bayyin, tetapi kalau butanya ini tidak begitu jelas, mungkin rabang, ya, rabang warna, atau kalau yaitu siang bisa melihat, kalau malam tidak, sebagian ulama membolehkan aja, tapi kurang sempurna.
Nah, kurang sempurna ini perlu sangat untuk diperhatikan. Karena binatang ini 1 tahun sekali kita sembelih. Yang nomor 2, al-maridatul bayyinu maraduha. Sakit yang jelas sakitnya. Ya. Apalagi kalau itu ada penyakit. Sakit yang sudah jelas sakitnya, ya, seperti kurapan dia, ada kudisnya. Adz-dzahiru al-mafsitu, yang merusak, lilahmiha, yaitu dagingnya kelihatan merah, ya, dikerumuni oleh lalat yang lainnya. Tentunya kita jijik melihatnya saja, tidak senang bagaimana memakannya. Al-mu'assiru ala sihhatiha, atau berpengaruh kesehatannya, berpengaruh kepada kesehatannya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Orang pernah sakit, binatang pun sudah sakit. Nah, jadi kalau memang sakitnya sudah jelas betul, nah, maka yaitu tidak boleh dibuat untuk kurban. Tapi kalau binatang itu malas berdiri, dempok saja, mungkin karena gemuknya, atau juga malas jalan-jalan. Tapi kalau binatang itu masih muda, semangat dia untuk bergerak, ya, ke sana kemari dan bersuara dia. Jika dia malas atau ya jarang mau berdiri, tapi dia sehat, cuma ya namanya suatu saat binatang itu ada yang kesit, ya, banyak bergerak, ada yang yaitu maunya duduk sambil gayem makannya, tidak mengapa. La yamna'uha minal mar'a wal aklu ajza'at. Nah, ini boleh. Tapi yang baik kita mencari betul-betul yang gerak dan juga sehat sempurna. Kemudian nomor 3 yang tidak boleh pula, al-arja'ul bayyinu dhal'uha. Pincang yang jelas-jelas pincang. Karena binatang itu ada 4 kaki, 2 tangannya di depan, kakinya belakang itu 2. Yang mana tidak bisa, la yastati'u mu'anaqatas salimati fil mamsah. Tidak bagus jalannya, pincang, ya. Ketika binatang itu, kalau kambing itu kalau berkumpul senang dia. Berkumpul dia satu pergi ke barat semuanya. Nah, kalau kita jumpai ada yang tidak bisa pergi bersama-sama mereka atau tertinggal di belakang karena sakitnya, nah ini tanda, ini kurang bagus, kurang baik. Kita cari yang baik, karena sifat manusia ingin yang baik. Ya, ini diperhatikan betul. Oleh karena itu, bagi orang yang membeli kambing, membeli sapi, ketika dinaikkan ke truk atau yang lain, perlu dijaga. Dan perlu juga dinasihati supirnya, jangan sampai kambing ini asalnya sehat dari tempat pembelian, tapi karena kesalahan supirnya, kendaraannya itu yaitu terlalu banyak sehingga mengganggu kesehatan badan binatang ternak itu, tiba sampai di rumah kita pincang. Atau berkelahi dengan yaitu temannya, matanya yaitu berdarah atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, karena ini keterangan dari Rasulullah SAW yang harus kita perhatikan. 6. Fa in kana fi arajin yasir, apabila pincangnya kecil sedikit, pincang sedikit, mungkin karena ya habis yaitu ketindihan apa. Ya, ketindihan apa. Orang saja kalau kecepit kakinya dia sakit dan jalannya tidak bisa sempurna. Tapi kalau hanya yasir, ya sedikit, tidak berpengaruh, la yamna'uha, dan tidak menghalangi dia untuk berjalan yang baik, maka boleh. Namun yang paling bagus yang sempurna, jalan yang kesit, nah, yang dia geraknya banyak. Subhanallah, padahal kita ini kalau punya kambing, punya sapi, pincang kita sembelih itu boleh kita makan. Tapi karena ini udhiyah adalah ibadah. Beribadah kita kepada Allah namanya ibadah, persyaratannya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Persyaratannya pula dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ar-rabi yang nomor 4 yang dijelaskan dalam hadis al-kasiratu awil ajfa'u yakni al-hazila yang sudah tua. Ya. Allati la tunki yang tidak ada sumsumnya. Nah, orang itu kalau sudah tua sumsumnya tidak ada dia. Makanya kalau patah kakinya atau patah tulangnya tidak bisa tumbuh. Karena sudah tidak bisa tumbuh lagi. Maka ini diupayakan betul-betul memilih ya binatang-binatang ternak yang bagus, yang selamat dari aib dan juga dari sakit dan juga yang lainnya. Ay laisa fi mukhun, maknanya sudah tidak ada sumsumnya. Kalau kita tahu kambing itu tua disembelih itu tulangnya di dalam itu biasa ada sumsum. Dan sumsum itu membuat nanti besarnya tulang itu dan enak sumsum itu. Nah, kita sedot itu rasanya enak. Kalau sudah tidak ada sumsumnya tidak boleh. Dan itu menunjukkan tuanya binatang itu. Makanya kalau orang itu sudah lanjut usia tidak bisa berkembang lagi. Yaitu tulangnya dan juga tidak bisa berkembang lagi badannya. Yaitu saja. Ya. Jadi ada kesamaan dengan manusia. Makanya manusia kalau sudah lanjut usia sakit sedia. Ya tidak semisal pada waktu sehatnya. Bangun dari tidur kalau sudah lanjut usia dia harus bergerak dulu. Kalau tidak langsung jatuh. Dari mobil pula juga dia harus bergerak dulu di dalam supaya peredaran darah itu masuk. Dan kita memang harus bersabar. Dan juga khususnya untuk laki-laki. Kalau sudah lanjut usia biasa pis malam. Tapi ada faedahnya. Malam bangun sampai 4 kali 5 kali kencing ya. Lebih baik daripada tidak bisa kenyang, berbeda dengan wanita. Jadi laki-laki kalau sudah umur lanjut 60 tahun lebih itu ada kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Tapi kita hendaknya minum, karena minum itu pembersih daripada usus-usus kita. Tidak mengapa kita sering yaitu kencing. Nah, karena sifat binatang pun juga kadang-kadang demikian. Ada kemiripan dengan sifat manusia. Seandainya dia sudah tua dan itu sudah tidak layak untuk dibuat kurban, maka kita mencari yaitu binatang ternak yang sehat. Ini penjelasan 4 ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang sudah kita dengar tadi dari riwayat rawahul khamsah dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Tapi ada aib yang lain. Nah, cacat yang lain yang tidak disebut oleh beliau tapi disebutnya oleh para ulama sunnah. Ya, karena mengambil pelajaran dari 4 tadi. Contohnya apa? Al-amya allati la tubsiru bi'ainiha. Seperti wa ammal aswa. Wa ammal aswa allati tubsiru fin nahar. Al-aswa itu maknanya bisa melihat waktu siang hari. Wala tubsiru fil laili, tapi tidak bisa melihat malam hari. Ini buta, ada buta warna. Ada orang yang malam hari itu dia terang sekali melihatnya. Kalau siang hari lain dia. Ya, itu ada kesamaan dengan manusia. Ada rabeng warna. Nah, ya jadi tidak bisa membedakan warna dia. Tapi dia melihat. Nah ini pula dicek. Bagaimana mengeceknya binatang? Gampang. Jadi ketika ada perubahan mata itu, binatang itu kalau dia tahu pisau lari dia. Kalau tahu api lari dia. Ya. Kalau ada barang-barang yang sifatnya membahayakan dirinya tentunya dia lari. Dan ini harus diperhatikan. Kalau kita letakkan sesuatu di depannya dia tidak bergerak dan tidak reaksi, berarti ada cacat mata. Bisa juga karena rabeng dia, atau yaitu rabeng warna, atau memang tidak bisa melihat buta. Nah kalau dia masih bisa melihat siang hari, tidak bisa melihat malam hari, penjelasan Imam Syafi'i inda Syafi'i fasarah Syafi'iyah fi annaha tujzi'u, boleh saja karena pada dasarnya dia masih melihat cuma tidak sempurna melihatnya. Li'anna dzalika laisa 'auran bayinan wala 'ama taiman, karena dia ini bukanlah buta yang jelas ya, dan juga bukan buta selamanya, tapi siang bisa melihat, malam tidak bisa melihat. Nah, ya, ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Namun apabila kita bisa memilih yang sehat betul, itu lebih utama. Kemudian juga keterangan yang lain yaitu
ma akhadhat hal wilatatu hatta tanjua. Yang termasuk yang boleh tapi kurang baik apabila binatang itu sedang yaitu bunting tua. Ya, jadi mau melahirkan. Ini bukan saja yaitu manusia, bukan saja binatang, manusia pun juga kalau mau melahirkan juga terasa sakit. Ya. Ini sebaiknya kita tidak menyembelihnya untuk berkorban. Kenapa? Li'anna dzalika khatarun. Qad yu'atti bi hayatiha, karena ini sangat bahaya, kadang-kala juga mengganggu tentang hidupnya si dia ini. Fa asbahal maradul bayyina, maka menyerupai sakit yang jelas, sakit yang nampak. Karena orang mau bersalin pun juga sakit. Maka binatang ternak pun juga demikian. Tapi binatang ternak dia tidak sebisal manusia. Ya, namun tetap merasakan sakit. Makanya ada dokter hewan. Dokter hewan bukan hanya dokter manusia saja. Nah, ini supaya difahami, ya. Betul-betul binatang yang kita mau gunakan kurban yang sehat fisiknya dan tidak ada yaitu tanggungan yang ada di dalam yaitu perutnya. Walaupun toh kita ini boleh menyembelih binatang ternak yaitu betina boleh, namun diambil yang sehat. Kemudian juga yang lainnya ma'asobah sababul mauti, yang menimpa kepada binatang itu menjadi sebab mati. Contohnya apa? Kalmun khaniqati, tercekik. Ya. Contohnya ada binatang itu sudah dibawa, dibeli, ya. Kemudian diikat, ya. Kemudian bertarung dengan temannya atau ikatan tali itu melorot, ya, sehingga membuat matinya binatang. Ini bisa jadi. Hanya ini perlunya betul-betul diawasi. Terutama kita yang sebagai panitia betul-betul memperhatikan. Dikasih minum, ya, dikasih rumput, dikasih pula yang dedak yang lainnya. Dibuat gembiralah si dia. Ya, supaya sehat badan binatang tersebut karena kita yang makan. Sehatnya badan itu sehatnya badannya binatang ternak ketika kita sembelih dalam keadaan sehat, kita senang pula. Kemudian juga wal mauqudatu, yang terpukul pula, wal mauqudatu yang terpukul. Nah, ya. Ini kalau sampai mati tentunya tidak boleh. Wal mutaratiyatu, dan juga yang jatuh, pingsan itu sakit pula. Tercekik sakit, terpukul sakit. Nah, hal ini sebaiknya tidak kita kurbankan dulu. Ya, sebelum seandainya ada waktu yang 4 hari itu, kita tunggu hari keduanya atau hari ketiganya. Apabila memang dia ini memang sehat, kita lanjutkan. Wan natihatu, dan juga yaitu bermusuhan dengan temannya. Kambing itu kalau dia bermusuhan maka kepalanya diadu dengan kepala temannya. Nah, ini pun juga kalau sampai ada cacat, ya. Kemudian telinganya sobek, ya. Kemudian juga hidungnya bercucuran darah yang lainnya, maka hendaknya yaitu kita tangguhkan dulu. Betul-betul sampai sehat. Ya, karena kita juga tidak senang makan daging yang sebelumnya disembelih kita lihat itu tidak sempurna. Wa ma'akala sabu, dan juga dimakan oleh binatang serigala, mungkin dimakan oleh serigala atau dimakan yaitu harimau atau yang lain, bisa jadi. Ketika kita tahu badan dia termakan, li'anna hadhihi aula bi'adamil ijza', dan ini lebih utama untuk tidak diperbolehkan untuk kurban. Walaupun toh disembelih, dijual dagingnya, dimakan boleh. Namun untuk kurban hendaknya betul-betul yaitu bersih dari sifat-sifat ini. Karena juga termasuk sakit. Ya, termasuk sakit yang dialami oleh binatang ternak itu sendiri. Kemudian al-khamisatu azam, yaitu lumpuh dia. Ya. Wa hiya al-'ajizatu 'anil masyi li ahatin, tidak mampu berjalan karena ada penyakit yang menimpa pada dirinya.
Ternyata penyakit itu hanya bukan menimpa kepada manusia, menimpa pula kepada binatang ternak. Li'annaha aula bi'adamil ijza' minal arjai, dan ini lebih utama untuk kita tidak buat kurban daripada sekedar bincang. Karena bincang dia masih bergerak. Tapi kalau dia ini lumpuh, maka boleh kita sembelih untuk kita makan, tak jual. Tetapi untuk kurban tidak boleh. Betul-betul istimewa binatang kurban ini. Kemudian juga maktu'ati ikhdal yadaini, putus salah satu tangannya. Tangannya itu yang di depannya itu. Entah putus bagian bawahnya atau putus paruh. Ya namanya binatang, satu saat kecelakaan, satu saat ditabrak mobil, satu saat ditabrak sepeda motor, satu saat yaitu kepleset. Namanya binatang seperti sifat manusia. Awir lijlaini, atau patah dua yaitu kakinya. Nah, ya. Tentunya ini sakit. Ya, termasuk bidan yang sakit. Makanya cuma nama binatang tidak bisa mengeluh, dia ya bersuara ngembek saja yang lainnya. Tapi ya, padahal kalau manusia, masya Allah, harus dibawa ke rumah sakit, harus diopram atau yang lainnya. Nah, binatang seperti ini tidak boleh kita untuk korbankan, karena ada cacat ya yang kita menjijikkan untuk melihatnya. Kalau sudah jijik melihatnya, biasanya kita tidak mau makan. Wahiyya hadhil uyubul mani'a minal ajza'i, inilah aib-aib yang terlarang, bagian daripada yaitu kesempurnaan 4 tadi yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya yaitu Al-Udhiyah wa Zakat, dan ini termasuk bagian yang 4 tadi dalilnya dengan nas, yang 6 tadi dalilnya dengan qiyas. Selanjutnya pula minal uyubil makruhah. Nah, di antara cacat-cacat yang dibenci. Ya, cacat-cacat yang dibenci pada waktu mau dikorbankan. Pertama al-adba, yaitu maktu'atul qarni awil udun. Putus tanduknya. Nah, putus tanduknya. Atau sobek telinganya. Ini sebaiknya kita tidak korbankan. Makanya kalau kita membeli binatang ternak ini kita lihat, yaitu telinganya. Lihat pula di mulutnya ini, ya giginya protol apa tidak. Lihat pula kaki-kakinya, dan disuruh dia kasih makan, dan suruh berjalan dia bagaimana. Nah, ya ini kesempurnaan untuk kita berkorban agar korban kita sesuai dengan sunnah. Kenapa demikian? Naam. Lima rawa Qatadatu an Juraib bin Kulayb an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena diriwayatkan oleh Qatadah seorang tabi'in, bersumber dari Juraib bin Kulayb, juga bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyudhha bi a'dhabil udhuni wal qarni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu sahabat Ali menyembelih binatang kurban yang mana itu sobek telinganya dan juga putus tanduknya. Al-adbi maknanya an-nisfu, sobek separuh telinganya. Atau lebih, separuh atau lebih. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, dihasankan pula. Betul-betul dilihat telinganya, ya. Ada kudisan apa tidak, sempurna apa tidak, sobek apa tidak. Fa amma mafqutul qarni. Nah, adapun kambing yang tidak punya tanduk menurut asalnya, wal udhun, dan juga tidak punya yaitu telinga yang lebar, ya. Seperti yaitu kambing Murano itu besar tapi enggak punya tanduk dia, padahal jantan dia. Bi aslil khilqati, karena memang asalnya memang tidak punya tanduk. Dan juga
yaitu telinganya tidak lebar, kecil sekali. Karena Allah Ta'ala maha berbuat segala sesuatu dari makhluknya. Tapi dia sampai umur fala tukrahu, maka tidak dibenci. Ya, nanti kalau ada itu kambing besar tidak ada tanduknya. Tapi memang bukan patah, cuma memang tidak bertanduk. Tapi sudah sampai umur 1 tahun lebih, fala tukrahu. Nah, maka ini maka tidaklah dibenci. Tapi kalau kita bisa mencari yang lain itu lebih utama. Ini perkara-perkara yang sifatnya dibenci tapi masih boleh dibuat untuk kurban. Kemudian juga nomor 2 al-muqabalah. Muqabalah. Muqabalah di sini wa allati syaqqat udhunuha minal amami 'ardhan. Apabila kambing atau sapi atau unta itu sobek telinganya dari depan. Jadi sobek dari depan. Jadi telinga itu ada depannya, ada belakang. Sobek dari depan, maka ini dibenci, tapi masih sah untuk disembelih, tapi kurang sempurna. Betul-betul para ulama membahasnya dengan detail. Asal satu al-mudabarah. Al-mudabarah maknanya wahiyya allati saqat udhunuha minal khalfi 'ardhan. Sobek telinga bagian belakang. Ya, bagian belakang yaitu lurus. Nah, ini pun juga yaitu lebih bagus, boleh dibuat kurban namun kurang baik. Kemudian juga yang lain yaitu asyarqa. Asyarqa yaitu allati saqat udhunuha tulan. Sobek dari atas memanjang ke bawah. Karena telinga ini ya ada kayak daging tapi yaitu kuat, lemes ya. Dan juga terkandung pula tulang yang lunak. Satu saat ya gampang dia tersobek. Mungkin juga karena telinganya terlalu panjang, ya dia makan rumput, kemudian kena duri, kena yang lainnya bisa jadi. Al-khamisatu al-kharqa wa hiya allati kharuqat udhunuha. Terbakar telinganya. Bisa jadi. Tidak, maka ini bisa tapi kurang sempurna, tapi masih dibenci karena masih ada hal-hal yang sifatnya menjadi sebab kurang baiknya. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Khamsah dan dihasankan Tirmidzi, an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastasrifal aina wal uduna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk memperhatikan mata dan telinga. Nah, mata dan telinga. Lihat kalau orang mau membeli binatang ternak mau dikurban, lihat telinganya, di belakangnya, sampingnya, ya putus apa tidak, sobek apa tidak, matanya dilihat dulu, ya dilihat ini dia ada buta apa enggak atau sakit atau bagaimana. Nah, wa alla nudhakhya bi muqabalatin. Apa katanya beliau? Dan supaya kita tidak menyembelih kurban yang tadi muqabalah maknanya yang sobek telinganya yang di depan, ya. Ini maknanya yaitu lebih baiknya, bukan tidak boleh, tapi lebih baiknya kita tidak menyembelih binatang yang punya sifat ini. Wala mudabarah, dan juga tidak boleh menyembelih binatang ternak yang sobek telinganya di belakang. Wala syarqa, dan juga tidak pula kita memilih binatang yang mau dikorbankan yang sobek memanjang dari atas ke bawah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hamzah. Dan juga yaitu al-masyi'ah. Al-masyi'ah wa hiya allati la tattabil ghanama ajfan wa dha'fan. Ya, binatang itu yaitu tidak mampu berjalan lambat sekali. Ketika teman-temannya pergi, dia ketinggalan. Apa? Karena apa? Mungkin karena kurusnya atau karena lemah fisiknya. Ini lebih baik tidak kita jadikan kurban, walaupun toh seandainya dikuburkan boleh dikorbankan juga boleh, namun kurang sempurna. Itu keterangan dari beberapa yang dapat kita fahami dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berdasarkan kitabnya yang ada. Baik, karena kemarin yaitu pertanyaan-pertanyaan masih banyak dan juga
Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan, tafadhol. Maskuran wa ma'juran. Pesan singkat, SMS maupun WhatsApp ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 3710210. Baik, kita buka dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya Ustadz tentang mana yang lebih utama antara berkorban dengan seekor kambing dan berkorban dengan seekor kambing dengan seekor domba. Domba lebih utama karena banyak dagingnya. Namun dengan syarat kalau sudah umurnya, kalau kambing biasa 1 tahun. Kalau domba yang jadha itu kalau kita tidak menjumpai 1 tahun boleh 6 bulan. Cuma kalau kita lihat memang kita lihat di antara domba dan kambing ini kita lihat kesempurnaan sifatnya. Kalau kesempurnaan sifatnya itu lebih baik untuk domba dan juga banyak dagingnya pula dan lebih sehat, maka lebih baik domba. Tapi kalau kita lihat kesempurnaannya itu yaitu kambing biasa, ma'is dan juga yang lainnya, dia lebih sempurna, maka kita lebih memilih yang lebih sempurna. Jadi kita lihat kesempurnaan binatang dua tersebut, mana yang lebih sempurna dan mana yang lebih kesit, yang baik, ya, itu yang lebih kita utamakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tanggung jawab yang membawa. Tanggung jawabnya yaitu penjual dan juga supirnya. Pokoknya yang penting saya ini kambing atau sapi kami beli di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami minta persyaratan sampai di tempat sehat. Dan perlu ada akad pula. Ya, karena sakit jatuh yang lainnya bisa juga sebab daripada supir itu sendiri. Makanya tadi sudah saya jelaskan kita harus hati-hati. Jangan sampai yaitu kendaraan yang kita sewa ini karena memang mereka ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Lalu mestinya untuk sapi 3 dikasih 5. Ya ini tentunya membahayakan bagi sapi itu sendiri. Apalagi jalannya cepat sekali. Nah, kemudian jalannya itu tidak enak, itu bisa menjadi sebab sakitnya. Jangankan binatang ternak,
Kita saja kalau naik mobil berjejal-jejal, apalagi lanjut usia, sakit kaki kita. Bisa juga pincang kita, bisa juga kita sakit. Karena ada kesamaan pula antara manusia dan binatang. Dari sisi fisiknya pula. Jadi betul-betul memberitahu, pokoknya saya datang, ini saya beli sehat, datang di tempat kami sehat. Ya, akadnya kami menerima membeli ini dengan syarat apabila sampai di rumah dengan kendaraan sedia sehat. Tapi kalau kita membeli, ya membeli sendiri. Kemudian kita angkut sendiri. Ternyata qadarullah namanya binatang. Kita sudah berhati-hati, kemudian jatuh atau kecepit, ya terjepit. Ya namanya yaitu kol atau namanya truk, di situ ada kayu, di atas besi. Kalau kita tahu itu memang sebabnya untuk diri kita, maka kita harus mengganti. Karena kesalahannya sebab kita. Tapi kalau kesalahan sebab dari pengangkutnya, maka itu dinasihati. Pokoknya Pak, sampai di rumah binatang ini harus baik. Binatang ini saya minta baik. Nah kalau tidak nanti yaitu kembalinya kepada yang mengangkut. Karena kami membeli minta di rumah dalam keadaan baik. Ya, jadi kalau itu memang sebabnya dari diri kita, berarti kita harus menggantinya. Ya, selagi kita mampu. Kalau memang tidak mampu, wallahu alam. Ya, kalau kita mampu menggantinya, maka kita harus mengganti. Karena binatang kurban harus betul-betul sehat sebagaimana keterangan tadi di atas. Karena itu kita betul-betul harus menjaga dari perpindahan tempat tersebut. Dan juga dari memberi makan, dari juga bagaimana dengan teman-temannya yang lain betul-betul diawasi dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang menjadi sebab sakitnya binatang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW yaitu korban 2 kambing gibas amlaka ini. Namun patungan boleh. Karena ada sapi untuk 7 orang. Dan juga yaitu unta untuk 7 orang. Tapi daging kambing itu lebih enak dibandingkan dengan daging sapi. Apalagi sekarang sapi itu ada penyakitnya. Bukan berarti kita tidak boleh makan daging sapi. Tapi kalau kambing tidak ada. Dan ini banyak keterangan disebutkan dalam hadis. Bahkan sekarang banyak sapi sering mati. Nah, kambing jarang. Ya, karena mungkin sebab makan-makan yang lainnya. Yang lebih afdal adalah yaitu kambing. Wallahu a'lam bishawab. Karena beliau yaitu menyembelih kambing itu bukan 1, 2, sampai puluhan. Disembelih oleh beliau dan juga dibantu oleh sahabat Ali. Namun bukan berarti tidak boleh dengan sapi. Kalau kita memang bisa dengan kambing dan juga gemuk, ya tidak mengapa. Tapi tetap sapi dibolehkan. Namun wallahu alam, beliau menyembelih banyak diantaranya itu kambing. Bahkan jumlahnya bukan 1, 2, puluhan. Disembelih oleh beliau, sebagian pula disembelih oleh yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wallahu alam bishawab. Kalau nominalnya tidak sama, yang satu maunya sampai, taruhlah sapi itu harganya 25 juta atau 30, orang 7. Yang satu dia nominalnya hanya 150.000. Ya. Yang satu ini sampai 7 juta, 8 juta.
Karena di situ itu dia harus sama, dari 7 pembagiannya sama. 7 itu makanya 3,5 juta atau 4 juta semuanya, karena itu untuk 7 orang. Ya. Jadi kalau kita memang betul-betul sapi itu berapa harganya, untuk 7 kita bagi sama. Nah, kalau tidak sama nanti kita berarti tidak mendapatkan bagian daripada nominal yang disebutkan tadi. Kecuali kalau kita ini namanya yaitu patungan hanya 3 orang. Nah, kamu berapa? Saya tidak apa-apa 10 juta. Kemudian satunya yang ya saya itu mampunya 5 juta tidak mengapa karena itu masih masuk. Dan satunya dia 7 juta tidak mengapa. Tapi kalau nominalnya sangat sedikit, yang saya hanya punya 50.000 atau 100.000, tentunya ini bukan bagian daripada yaitu kurban tersebut. Ya, ini perlunya ada kesamaan walaupun berselisih sedikit, tapi tidak boleh yaitu berselisih terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam. Baik. Korban kambing itu hanya untuk 1 orang. Tapi kalau kita menyertakan pahalanya boleh. Jadi umpamanya kita dalam rumah tangga ada bapak, ibu, anak, saudara di situ 10 orang lah. Tapi karena yang 9 ini miskin tidak bisa. Lalu katanya ayahnya, saya membeli kambing ini, kambing besar ini, 5 juta saya beli. Tapi 1 orang. Namun disertakan pahalanya. Jadi bukan patungan duitnya, tapi patungan pahala boleh. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mau menyembelih bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati lam yudakhi. Allah atau Allahumma taqabbal minni, ya Allah ini korbanku, wa min ahli, dan korban keluargaku dan umatku yang belum bisa, yang tidak bisa korban. Jadi kalau kita menyertakan pahalanya boleh. Tapi kalau kita di rumah ya, ada saya itu punya duit ini 500. Ya. Kamu punya duit berapa? 700. Berarti 1.200.000. Kamu punya berapa? Saya punya yaitu 200. Berarti 1 juta sekian. Nah ini tidak boleh karena patungan harga, karena kambing hanya untuk 1 orang. Ya, tidak boleh untuk iuran seperti di sekolah-sekolah atau di rumah ya, anaknya nah, kamu punya duit berapa? 200. Kamu duit berapa? 300. Tidak boleh karena kambing dibeli untuk 1 orang. Tapi kalau kita menyembelih kambing 1, dibagi-bagi pahalanya boleh. Nah, tidak mengapa kamu tidak bisa. Ini ayahmu yang menyembelih, ya Allah ini korbanku dan korban untuk istriku, korban untuk anakku, cucuku, besanku, semuanya boleh. Inilah keutamaan korban. Boleh bagi-bagi pahalanya. Tapi kalau orang sholat, orang haji tidak bisa dia bagi-bagi. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya, tapi korban, dia 1 orang berkorban kemudian menyertakan pahalanya untuk masyarakat satu desa boleh. Wa min ummati lam yudakhi, dan untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Termasuk kalau kita berkorban, ayah ibu kita sudah meninggal dunia, sebutkan, ya Allah ini korbanku dan untuk bapak ibuku yang telah meninggal dunia. Dengan syarat yang korbannya hidup. Jadi anaknya masih hidup lalu bapak ibunya telah meninggal dunia, istrinya telah meninggal dunia, saudara yang telah meninggal dunia, boleh menyebutkan ya Allah ini korbanku dan untuk bapak ibuku yang telah meninggal dunia, untuk saudaraku yang telah meninggal dunia, diperbolehkan. Karena
Ini termasuk bagian pembagian pahala. Ya, tapi kalau iuran dari uangnya untuk beli kurban selain daripada sapi 7 dan yaitu unta 7, untuk kambing hanya 1 orang. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Baik. Menurut asal kurban itu harus kita yang kurban. Ganti milik kita. Kita serahkan penyembelihannya kepada panitia boleh. Cuma yang berkurban ini boleh mengambil sepertiga. Tentunya pengambilan sepertiga ini kalau kita lihat masyarakat itu banyak yang berkurban. Masyarakat banyak kurban, ya. Dan orang-orang miskin akan bisa terpenuhi dengan daging kurban tersebut. Tapi kalau masyarakat dalam keadaan minus yang kurban 1, 2, ya tidak banyak, sedangkan masyarakat miskin yang ingin makan banyak, sebaiknya kita mengambil sedikit saja. Jadi boleh mengambil sepertiga. Walaupun kita sudah serahkan, ini saya minta sepertiga, atau saya minta yaitu kaki yang di belakang boleh, atau kakinya yang di depan boleh. Yang penting tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Dan sepertiga itu nantinya kalau dia bawa pulang, dia bagikan pada kerabatnya sendiri juga boleh. Disimpan juga boleh, dimakan dia juga boleh, tetapi tidak boleh dijual bagi orang yang sedang berkurban. Ya, ini harus diperhatikan. Tidak boleh dijual. Atau begini, orang itu berkurban, kita berkurban. Lalu dia dapat apa? Dapat daging. Tak beli ya dagingmu ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita membeli yaitu daging kurban kita yang kita bagikan pada orang. Tapi yang diberi dia membagikan pada yang lain, menjual boleh. Namun kita membeli daging kurban yang kita kasihkan orang, nah kalau kamu tidak senang saya beli saja, tidak boleh. Adapun diberi orang lain boleh. Jadi kesimpulannya, kita yang berkorban boleh mengambil sepertiga. Karena kurban ini satu yaitu dibagikan untuk orang-orang miskin, ya, kemudian juga dibagikan untuk orang-orang yang kaya pula, dan juga untuk dirinya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Ta'ala memuliakan bulan Dzulhijjah. Ini dimuliakannya pula untuk berkorban. Maka bagi yang mampu berkorban, silakan. Mari kita berkorban, karena orang berkorban untuk dirinya. Bagi yang tidak mampu, dia tidak harus hutang-hutang. Kecuali kalau hutang ada, yaitu jaminan untuk bisa membayar. Dan itu tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Tapi kalau kita hutang kemudian tidak ada jaminan, siapa tahu nanti jangan-jangan kita besok mati. Atau korban iuran, arisan 100 orang ya, mengambil yang nanti dapat plot yang pertama dia dapat. Tapi dia masih hutang, tidak boleh. Ya,
Karena kurban untuk orang yang mampu. Allah Ta'ala tidak mewajibkan hamba yang tidak mampu untuk berkorban. Nah, yuridullahu bikumul yusra. Kemudian juga harus menata hati kita yang ikhlas betul. Jangan sampai ada tumbuh ujub atau ingin dipuji oleh orang. Kemudian juga perlunya kita memperhatikan binatang-binatang yang ternak yang akan kita korbankan tadi betul-betul sehat dan juga tidak ada cacat-cacat yang tidak dibolehkan oleh syar'i. Dan juga hendaknya pula kita yaitu membagikan binatang kurban tadi sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada fakir miskin. Ya, kepada fakir miskin dan juga yang lain, dan boleh kita yang berkurban menyimpan sebagian daging untuk kita masukkan ke freezer atau yang lainnya dengan syarat apabila orang-orang yang menerima kurban ini sudah cukup, yaitu mendapatkan bagian semuanya. Baik, begitulah yang dapat kami simpulkan ya. Dan semoga Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkorban. Bagi yang tidak berkorban, semoga Allah Ta'ala tetap memberikan pahala ya, karena tidak ada kemampuannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.